Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan menyampaikan tentang wanita solehah idaman surga. Menjadi wanita solehah merupakan impian dari setiap wanita muslimah, karena hanya wanita solehah yang dapat meraih kebahagiaan dunia dan surga di akhirat. Ia akan menjadi lentera yang akan menerangi kegelapan di tengah masyarakat. Keberadaannya senantiasa dinanti oleh setiap insan yang mengharapkan untaian kata-katanya yang dapat menyejukkan hati, serta perilakunya yang santun. Menjadi seorang wanita idaman surga tentu tidaklah mudah. Banyak hambatan dan rintangan yang menghadang, tetapi dari hal itulah yang dapat mengantarkan wanita muslimah ke dalam surganya. Selama kita melakukannya dengan hati yang ikhlas dan hanya mengharap ridhonya semata. Riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Amr yang berbunyi, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Solehah atau tidaknya seorang wanita itu bergantung ketaatannya pada perintah Allah serta menjauhi segala larangan dari Allah. Bukan saja hanya bagi wanita yang sudah menikah, tetapi juga bagi remaja putri. Sungguh amat mulia wanita solehah itu. Di dunia, ia akan menjadi cahaya penerang bagi keluarganya dan berperan melahirkan generasi dambaan. Dan ketika di akhirat, Allah menjadikannya bidadari surga. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31, Allah SWT memberikan gambaran wanita solehah sebagai wanita yang senantiasa mampu menjaga pandangannya. Ia selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Make up-nya adalah basuhan air wudhu, lipstiknya adalah zikir kepada Allah, serta celak matanya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Ada sebuah renungan firman Allah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putri suami mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Renungan tersebut terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Wanita solehah juga sangat memperhatikan kualitas kata-katanya. Tidak ada sejarahnya seorang wanita solehah centil, suka jingkrak-jingkrak, dan menjerit histeris saat memperoleh kesenangan. Ia akan menjaga tutur katanya agar bernilai kebaikan, bagaikan untaian intan yang penuh makna dan bermutu tinggi.
para uhtifilah sekalian, sebenarnya kita semua bisa masuk ke dalam surganya, bahkan terlebih lagi surga menanti kita yang masih di dunia. Bukankah itu harapan kita semua? Tapi seringkali kita bertanya pada diri kita, apakah saya pantas masuk surga? Sedangkan maksiat terus dilakukan. Atau apakah saya pantas masuk surga? Sedangkan kita sering kepada Allah. Atau apakah saya pantas masuk surga? Sedangkan banyak peringatan firman-Nya dalam Al-Quran yang tidak saya pedulikan. Duhai semuanya, harus kita ketahui dan sadari bahwa begitu luasnya kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, begitu luas ampunan dari Allah. Namun sedikit sekali dari kita yang menyadari tentang hal tersebut. Ingatlah saudariku, Allah SWT menjanjikan kepada hamba-Nya yang mereka mampu menjauhi perbuatan dosa, yaitu dengan ampunan dan surga. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 31. Jika kamu sekalian meninggalkan dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Ya, kita akan dapat meraih surganya bila kita bersungguh-sungguh taat dengan segala aturan-aturan Allah dan menjauhi segala larangannya. Bahkan Allah telah mendorong hamba-hambanya untuk menyegerakan diri meraih ampunan, dan dalam surat Al-Baqarah ayat 148 Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan beramal soleh. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan, dan Allah menyuruh kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang saling menolong dalam keburukan, karena kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga dan keburukan akan mengantarkan ke dalam neraka, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kewajiban wanita solehah membentengi diri dan keluarga dari siksa neraka. Saudariku semua yang dirahmati oleh Allah, hidup dan kehidupan kita adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT, sebagaimana penciptaan kita dan seluruh makhluknya yang penuh makna dan nilai, tidak sia-sia ketika diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Maka hal yang kita lakukan adalah berusaha menempati amanah Allah dengan senantiasa terus berusaha mencintai kebaikan dan perintahnya serta menjauhi larangannya. Kesungguhan adalah hal yang mutlak yang kita butuhkan, sebagaimana ketika kita menginginkan sesuatu dalam kehidupan duniawi kita. Apabila kita menginginkan kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat, maka menjaga diri, kemudian keluarga dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka menjadi suatu hal yang niscaya untuk kita perhatikan semua. Karena ketika seorang dapat menjaga dirinya dengan baik, maka dia akan selalu berada di dalam hidayah Allah, sehingga tidak akan ada yang dapat memberikan mudaratnya kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 105. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.
hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Begitu pula dengan keluarga yang di dalam bahasa Arab disebut usroh. Secara harfiah berarti ad-dir'u al-hasinah, yang yaitu benteng yang kuat. Keluarga memang suatu benteng yang kuat yang memang menjadikan pertahanan manusia dari berbagai gangguan yang dihadapinya dalam kehidupan sosial seperti kriminal, material, seksual, dan sebagainya. Keluarga juga dapat membentengi dan melindungi sekaligus menyelesaikan problem kemanusiaan dari waktu ke waktu, sehingga upaya dan ikhtiar maksimal untuk menjadikan rumah kita sebagai surga kecil kita, Baiti Janati, harus terus kita upayakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Uti semua, semoga kita termasuk hambanya yang terus berharap ampunannya dan terus berusaha memperbaiki diri serta istiqomah dalam beribadah kepadanya. Amin. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.